481. Di belakangku adalah keluarga Lin. Raut wajah Rocky sangat tenang dan berkata kepada orang tua itu, Paman Ali, jangan terlalu memakai kekerasan, beri dia kesempatan hidup. Baik, Tuan Rocky. Paman Ali membungkuk hormat, lalu berbalik badan, menatap Esno dengan murung, dan berkata, jangan berteriak, lihatlah keluar jendela. Esno melihat keluar jendela dan tiba-tiba badannya gemetaran. Melihat lebih dari 20 minibus terparkir di lantai bawah, ada lebih dari 100 pria berbadan besar berjas hitam berdiri di sekitar gedung kantor. Belasan penjaga keamanannya berlutut, dan badannya gemetaran. Melihat ini, Esno berbalik badan dan berteriak, kalian, apa yang ingin kalian lakukan? Jangan lupa, keluarga Sun aku bekerja sama dengan Tuan Didit dari Sahaja. Tuan Didit ada hubungannya dengan keluarga Lin di Sahaja. Jika aku katakan, kalian pasti akan ketakutan, keluarga Lin adalah salah satu dari 4 keluarga besar di Sahaja. Jika kalian berani menyentuhku, Tuan besar dari keluarga Lin tidak akan mengampuni kalian. Rocky duduk di kursi, menyilangkan kaki dan berkata dengan tenang. Ini adalah kota Gopo. Terlebih lagi, keluarga Lin dari Sahaja tidak bisa menyelamatkanmu. Paman Ali, berdiri di sampingnya, menggenggam kedua tangannya, dan pemberat kertas di tangannya tiba-tiba berubah menjadi berkeping-keping. Esno menahan nafasnya dan kakinya tanpa sadar melemah. Rocky, sudah cukup hebat, tidak menyangka pria tua ini di sampingnya juga cukup hebat. Jika dia menghajar dirinya, bagaimana dirinya bisa bertahan? Esno menelan air liurnya, melihat ke lantai bawah, dan kemudian menatap Rocky, nyaris tidak tersenyum. Tuan Rocky, kita bicarakan baik-baik, ini hanya 2 pot bunga bukan, aku akan mengembalikannya kepadamu sekarang juga. Rocky tidak menatapnya, dia berkata dengan tenang, 2 tanaman dalam pot itu tentu saja, adalah milikku, tapi kamulah yang mencari masalah sendiri, dan aku juga sudah melupakannya. Kurasa Tuan Esno seharusnya memahami ini. Saat dia baru saja selesai berbicara, terdengar suara ledakan di luar jendela. Sebuah petir menghancurkan pohon besar di halaman pabrik. Esno sangat takut sehingga dia menggigit bibirnya dan berkata, Rocky, sebenarnya siapa kamu? Kamu pikir kamu bisa berurusan denganku dengan kemampuanmu yang biasa-biasa ini? Aku beritahu kamu, jika aku kehilangan sepotong kulit saja hari ini, orang-orang di belakangku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja, kamu yang berharap bisa meninggalkan kota Gopo hidup-hidup. Konyol. Keluarga Sun di kota Gopo, setidaknya adalah keluarga dengan reputasi tinggi. Terlebih lagi, latar belakang keluarga Sunnya bahkan lebih besar, orang-orang punya reputasi tinggi berada jauh di kota Wasa, jika mengganggu orang-orang keluarga mereka, maka mereka dapat mengguncang kota Gopo. Rocky tidak mengubah raut wajahnya, mengangkat keningnya dan berkata sambil tersenyum, sangat menarik, awalnya aku hanya berencana memotong sepasang kakimu, bagaimanapun juga, aku hanya melawan orang lemah, terlalu membosankan, tapi sekarang aku berubah pikiran. Aku tidak hanya akan memotong sepasang kakimu, tapi juga membuat keluarga Sunmu bangkrut, kamu harus berlutut dan meminta maaf kepada kedua wanita tadi. Hahaha. Esno tertawa terbahak-bahak, Rocky, kamu pikir siapa dirimu? Semua keputusan kota Gopo tidak berada di tanganmu. Aku peringatkan kamu untuk tidak menggangguku, atau kamu akan mati bahkan jika kamu berlutut dan memohon belas kasihan. Kota Gopo berada di tanganku. Rocky tersenyum, dan juga, aku berani taruhan kamu akan berlutut dalam 2 menit. Bajingan. Esno sangat marah dan berkata, apakah kamu sedang bermimpi? Aku tidak akan berlutut, seberapa hebat kamu hanyalah menantu sampah. Paman Ali, berdiri di samping Rocky, menatapnya dengan sinis, seperti melihat orang bodoh. Esno tidak tahu bahwa dirinya sudah sekarat. Penerus keluarga Lin kota Wasa sedang duduk di depannya. Jika kamu takut, berlututlah di depanku dan segera keluar dari sini. Esno terus berteriak, dan air ludahnya terbang, apalagi yang ingin kamu lakukan? Percaya atau tidak, aku akan membuatmu tidak hanya untuk meminta maaf, tetapi juga untuk mengirim istrimu dan Talita kepadaku. Lancangnya. Paman Ali berteriak dan segera menghajarnya.
Esno tidak keburu untuk menghindar, dia ditampar dengan keras di wajahnya, dan bahkan tubuhnya pun ikut berputar. "Berlututlah untuk tuanku!" Paman Ali berteriak, mengambil kerah punggungnya dan menendang lututnya. Kaki Esno mati rasa, dan dia tidak bisa berdiri stabil dan terjatuh, dia berlutut di depan Rocky. Rocky berkata dengan tenang, "Jika kamu terus seperti ini, kamu tidak bisa hidup dengan tenang. Sekarang, selain persyaratan di atas, aku akan menghancurkan keluarga Sunmu dan membuatmu membayar semua atas apa yang telah kamu lakukan." Wajah Esno berlumuran darah, dia dipaksa untuk berlutut, dia menggertakkan giginya dan berkata, "Kamu sangat arogan, benar-benar berpikir keluarga Sunku takut kepadamu." Sebelum dia selesai berbicara, pintu kantor terbuka. Freska bergegas masuk dengan panik, dia tercengang dan berkata dengan tergagap, Tuan Esno, barusan Tuan Didit dari kota Wasa menelpon, dia membatalkan kerjasama dan tidak lagi berhubungan dengan keluarga Sun lagi mulai sekarang." Apa? Seketika Esno kaget. Bagaimana bisa? Itu adalah orang penting untuk mendukung keluarga Sun. Kedua belah pihak sudah bekerja sama selama beberapa belas tahun, dan hubungan mereka dimulai dari kakek keluarga Sun, bagaimana mereka bisa tiba-tiba memutuskan hubungan? Esno kebingungan, dia berlutut dan segera berteriak, "Cepat, bantu aku hubungi Tuan Didit, pasti ada kesalahpahaman, aku akan menjelaskan kepada Tuan Didit." Tuan Didit berkata dia tidak akan menjawab teleponmu. Tubuh Freska penuh dengan keringat, "Aku sudah menelponnya belasan kali, tapi dia tetap tidak mengangkatnya." Rocky tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, aku saja yang menelponnya." Esno memelototi matanya dan berteriak, "Siapa kamu? Mana mungkin Tuan Didit akan menjawab teleponmu, kamu bahkan tidak memiliki hak untuk bertemu Tuan Didit." Mengabaikan teriakan Esno, Rocky mengeluarkan ponselnya dan menghubungi pengurus rumah keluarga Lin, Billy. "Halo, bantu aku menghubungi Tuan Didit, yang bekerja untuk keluarga Lin, dan suruh dia menelepon Esno." "Tuan muda, maksud kamu Didit?" Billy dengan hormat menjawab, "Orang-orang biasa seperti itu, Tuan muda cukup memberinya perintah." "Tidak apa-apa." Saat Rocky selesai berbicara, dia menutup telepon. Esno berlutut, tertegun, dan dalam sekejap dia berteriak, "Rocky, jangan berpikir kamu bisa menggertakku dengan semua akting ini. Tuan Didit tidak akan pernah mau berbicara dengan orang seperti kamu, kamu tidak layak mendapatkannya." Benar-benar lucu. Tuan Didit ada di kota Wasa, dengan puluhan miliar aset, biasanya, bos di kota Gopo ingin menjilat, tetapi tidak bisa. Tanpa diduga, di mulut Rocky, dia menjadi orang-orang biasa, dan dia masih memberinya perintah. Bocah ini, dia pikir dia siapa? Sebelum dia selesai berbicara, ponsel Esno berdering. Melihat nomor teleponnya, Esno langsung berkeringat. Benar-benar Tuan Didit. Dia begitu bingung dan berkeringat sehingga dengan cepat dia mengangkat ponselnya sambil tersenyum, "Tuan Didit, halo, masalah barusan." Belum selesai berbicara, di dalam ponsel terdengar suara Didit marah dan meneriakinya. "Esno, hal bodoh apa yang kamu lakukan sampai-sampai kamu menyinggung orang penting itu? Sudah kubilang jangan menghubungiku lagi, apakah kamu punya telinga? Seluruh keluargaku dihancurkan olehmu. Kamu buat keluargaku runtuh, dari sekarang, anggap saja kamu tidak pernah mengenalku." Sebelum Esno berbicara, dia dimarahi. Dia kebingungan dan segera berteriak, "Tuan Didit." Didit menutup teleponnya, dia tidak memberikan Esno kesempatan untuk berbicara. Esno sedang berlutut, wajahnya sangat pucat, seluruh tubuhnya gemetar. Akhirnya dia punya firasat buruk di hatinya. Rocky ini, sepertinya bukanlah orang yang bisa dia lawan. Bab 482. Meratakan keluarga Sun. Di saat inilah, beberapa manajer pabrik farmasi menyerbu masuk ke dalam kantor. Kepala pabrik Esno, gawat. Penagih utang pabrik obat tiba-tiba mendesak menagih utang, katanya dalam hari ini ingin menerima bayaran utang 200 miliar beserta bunganya, kalau tidak akan menghabisi keluarga Sun Anda. "Minggir kamu, aku duluan yang bilang." Kepala pabrik Esno, Tuan Besar Loren yang sedang ada di sanatorium tadi menelepon kemari,
katanya Anda sudah mencelakai keluarga Sun, ingin memutuskan hubungan keluarga denganmu, mulai sekarang sampai seterusnya tidak punya cucu seperti Anda. Tuan Besar masih belum selesai telepon, sudah pingsan karena marah, sekarang sedang ditolong. Kepala pabrik Esno, istri Anda bilang ingin cerai dengan Anda, katanya Anda sudah menyinggung orang besar yang tidak seharusnya disinggung, supaya keluarganya tidak terseret oleh Anda. Beberapa manajer masih belum selesai bicara, ada beberapa orang yang berdesakan masuk lagi, berteriak dengan panik. Esno mendengarnya sampai pusing, seketika langsung terjatuh ke lantai. Di sekitar dipenuhi suara, ngung-ngung, tapi dia sudah tidak sanggup mendengarnya lagi, pokoknya setiap laporan semuanya seperti petir di hari yang cerah. Esno benar-benar tidak menyangka, hanya satu kalimat dari Rocky, langsung bisa membuatnya jatuh ke neraka. Sekujur tubuhnya keringat dingin, pakaiannya basah semua. Seketika, terdengar suara ledakan dari luar jendela, bahkan lantai pun bergetar. Jendela kaca bunyi, perang, bersama, seolah bumi bergetar. Esno melihat ke arah luar jendela, langsung terkejut sampai tidak bisa berkata-kata. Belasan mobil penggali, sedang disetir memasuki pabrik farmasi dengan rusuh, langsung meratakan tembok yang mengelilingi pabrik farmasi, daerah produksi perumahan yang tidak jauh juga diratakan, semuanya hancur lebur. Esno melihatnya sampai kedua matanya membelalak, bergumam, Rocky, pabrik farmasiku harganya sekitar 80 miliar lebih, apa kamu tahu apa yang kamu lakukan? Rocky bicara dengan datar, benda yang menghalangi, tentu saja lebih baik diratakan. Kamu. Esno marah, memutar kepala dan berteriak, Rocky, aku akui kamu berkemampuan, tapi sekarang kamu meratakan pabrik farmasiku, apa kamu sanggup ganti rugi begitu banyak uang? Ganti rugi. Rocky tersenyum santai, bicara sambil mengangkat bahu, aku meratakan pabrik farmasiku sendiri, bersiap untuk membangun rumah produksi yang baru, apa perlu ganti rugi? Esno langsung terdiam di tempat, seketika tidak bisa mencerna. Di saat ini, Paman Ali yang berdiri di samping Rocky, bicara dengan dingin, Esno, pihak yang kamu utangi 200 miliar, sudah mengalihkan utangnya ke bawah nama Tuan Rocky. Jadi, orang yang memberi pinjaman padamu, duduk tepat di depanmu. Apa? Esno bahkan sampai lupa bernapas, melihat Rocky, pikirannya kosong. Padahal hanya seorang menantu yang tinggal di rumah keluarga istri, kenapa bisa punya kemampuan yang begitu besar? Dan lagi, utang 200 miliar bukan sebuah angka yang kecil, bisa-bisanya dalam sekejap dialihkan ke bawah nama Rocky. Esno melihat Rocky, seperti melihat sebuah iblis. Di hadapan Rocky, dirinya seperti semut, melawan seperti apapun, juga bisa ditekan mati olehnya dengan satu jari. Duk! Esno sudah tidak bisa menahannya lagi, kedua kakinya melemas dan berlutut di lantai, memanggil dengan terbata-bata, Tuan Rocky, kumohon Anda jangan perhitungan padaku, aku salah, aku kembalikan 2 pot bunganya padamu, kumohon lepaskan aku. Sambil bicara, dia merangkak ke bawah kaki Rocky, menjedotkan kepalanya dengan keras. Esno seketika langsung menjedotkan kepalanya puluhan kali, kulit di kepalanya sampai terluka. Dia akhirnya merasakan, Rocky dan dirinya sama sekali tidak ada di satu level, dan pihak lawan ingin membunuhnya, hanya perlu satu kalimat. Saat kepala Esno sudah merah memar karena dijedot, Rocky baru bicara dengan dingin, mana bungaku? Aku pergi ambilkan untuk Anda sekarang. Esno tidak berani sombong lagi, langsung berlari ke dalam ruangan kecil di ruang kantor, membuka sebuah brankas, lalu menggendong 2 buah pot bunga dan berlari keluar. Tatapan Rocky membeku. Memang 2 pot bunga miliknya. Tunas kedua bunga tumbuh di dalam pot dengan utuh, sudah tumbuh setinggi 60 cm, di atas batang yang halus tumbuh 11-12 daun elips berbentuk aprikot, yang membuatnya paling terkejut adalah, tunas kedua bunganya bahkan membuahkan 2 buah. 2 buah ini seperti biji buah lengkeng, hitam berkulau, hanya sebesar biji kacang, kelihatannya masih belum matang. Tapi walaupun 2 buah ini masih belum matang, tapi Rocky malah sudah merasakan sebuah energi yang kental, bersih alami, lebih kuat belasan kali lipat dari energi Drakaena.
Kelihatannya, sihir pengumpul energi yang dia pasang di dalam villa, ternyata menghasilkan efek. Esno berlutut di hadapan Rocky, mengangkat kedua pot bunga dengan hormat, sama sekali tidak berani berdiri. Rocky memerintahkan Paman Ali untuk memegang bunganya. Dengan dingin, kalau kamu menyerahkan pot bunganya sejak awal, aku juga tidak akan repot. Iya. Esno berlutut di lantai, ekspresinya sedih. Dia ingin memukul diri sendiri sampai mati. Hanya bisa menyalahkan dia rakus uang, hatinya ingin menjadikan Rocky sebagai penghasil uang, setelah itu nafsu, bisa-bisanya mempunyai pikiran buruk tentang istri Rocky, sekarang bahkan nyawanya pun hampir tercabut. Rocky berdiri, bicara dengan dingin, meminta nyawa anjingmu, juga mengotori tanganku. Sekarang aku punya dua permintaan, yang pertama kamu pergi cari istriku dan Talita sendiri, berlutut minta maaf pada mereka, yang kedua adalah pergi dari kota Gopo, jangan muncul di hadapanku lagi, kalau tidak, berikutnya nyawamu yang tinggal. Baik-baik, perintah Direktur Rocky, saya pasti akan memenuhinya. Esno berlutut di lantai, terus menjedotkan kepalanya. Rocky selesai bicara, bahkan tidak melihat Esno yang berlutut di tanah, bangun dan berjalan keluar dari ruang kantor. Sekarang pabrik obat ini, sudah menjadi propertinya. Dia menelepon Lian, menyuruhnya untuk mengutus tim konstruksi kemari secepat mungkin, membangun ulang jalan produksi obat-obatan, dan memastikan keberlanjutan pasokan krim kota Wasa. Setelah keluar dari pabrik obat, Rocky kembali ke villa seolah tidak terjadi apa-apa. Dia baru mau membuka pintu kamar, malah mendengar suara bicara istrinya dan Talita dari dalam. Rocky tidak bisa menahan untuk berhenti, inisiatif melihat ke lubang pintu masuk. Hanya melihat Dewi sedang duduk menyamping di kasur, merangkul bahu Talita, menenangkannya dengan suara pelan. Talita sudah mengganti baju, tapi wajahnya yang kasihan, masih terdapat bekas air mata. Dia merenung sejenak, bicara ke Dewi, Kak Dewi, masalah tadi, lebih baik jangan beritahu Kak Rocky. Kenapa, kamu takut setelah dia tahu, akan cari masalah dengan Esno? Talita menganggukkan kepala, bicara dengan pelan, aku tidak ingin merepotkannya. Benar-benar perempuan bodoh. Dewi tidak bisa menahan rasa tidak tega dan memeluknya, berkata, tenang saja, aku tidak akan memberitahunya. Masalah ini juga salah ibuku, aku akan cari kesempatan lagi, untuk mengambil dua pot bunga itu kembali. Karena, ini juga masalah yang dibuat oleh Jenny, Dewi kurang lebih juga agak merasa bersalah. Melihat dua wanita berpelukan, saling menenangi, Rocky berpikir sejenak, lalu memutar tubuhnya diam-diam, supaya tidak terlihat oleh dua wanita itu dan jadi canggung. Istrinya sendiri benar-benar baik hati, benar-benar tidak paham wanita cantik baik seperti Dewi, bisa-bisanya punya ibu kandung yang aneh seperti Jenny. Pagi hari kedua, Rocky juga berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa, menyetir mobil untuk mengantar Dewi ke kantor. Talita sementara tidak ada pekerjaan, dia inisiatif untuk cuci baju, masak, dan membereskan kamar di rumah. Di rumah bertambah seorang pelayan yang bekerja, Jenny juga memanfaatkan kesempatan untuk santai senang-senang, langsung memerintahkan Talita untuk melakukan setumpuk pekerjaan rumah, lalu pergi mencari teman baiknya untuk main mahjong. Di perjalanan ke kantor, Dewi mengerutkan alisnya sepanjang jalan, dia masih cemas, bagaimana untuk mengambil dua pot bunga itu kembali untuk suaminya. Mobilnya berhenti di depan pintu perusahaan, Dewi baru turun dari mobil, tiba-tiba ada bayangan seseorang yang menyergap kemari, membuatnya terkejut sampai berteriak. Bab 483. Datang berlutut minta maaf. Bayangan orang yang menyergap kemari, kebetulan adalah Esno. Dewi seketika panik, melihat Rocky di sampingnya, takut dia tahu soal dirinya dan Talita pergi ke pabrik obat. Dia langsung berkata, kepala pabrik Esno, kalau ada yang mau dibicarakan mari ke kantorku. Ucapannya masih belum selesai, Esno tiba-tiba, berlutut di hadapannya dengan tegak, berteriak dengan wajah yang menangis sedih, Direktur Dewi, kemarin aku yang kurang ajar. Aku salah, aku minta maaf padamu. Selesai bicara, Esno mengangkat mengayunkan tamparannya, memukul kiri kanan tanpa ragu, plak-plak-plak-plak, menamparkan dirinya sendiri.
Dewi masih belum sempat merespon, masih berpikir soal bagaimana untuk membicarakan pembelian pot bunga dengan Esno, seketika terkejut, tiba-tiba melihatnya berlutut, dan lagi menamparkan diri sendiri. Melihat Esno ternyata benaran menamparkan dirinya sendiri, Dewi juga jadi terganggu, tidak tahu dia sedang membuat keributan apa lagi, langsung berkata, "Kepala pabrik Esno, kamu. Ini kamu sedang apa? Kalau ingin membicarakan bisnis, ya ke kantor." Esno menggunakan tenaga untuk menamparkan sendiri, menangis dengan putus asa, "Direktur Dewi, aku salah, 2 pot bunga itu aku sudah mengantarnya kembali ke villa sendiri. Selain itu, demi minta maaf, aku juga mempersiapkan sedikit hadiah secara khusus, kuharap Anda bisa memaafkan." Selesai bicara, Esno memutar badan, menyuruh supir untuk membuka pintu bagasi mobil bagian belakang. Dewi mengangkat kepala untuk melihat, tambah terkejut sampai tidak bisa berkata-kata. Hanya melihat di dalam bagian belakang bagasi mobil, ternyata dipenuhi berbagai jenis bunga segar, ada ros, anggrek, mawar, lili putih. Sudah waktunya kerja, orang-orang di sekitar semuanya datang untuk mengerumuni. Dewi malu sampai wajah dan telinganya memerah, seketika hatinya tidak senang, tidak tahan untuk melihat Rocky yang di samping sekilas. Suaminya masih berdiri di samping, Esno ini ternyata nekat, datang ke pintu perusahaannya untuk memberikan bunga dan menyatakan cinta. Seketika wajahnya menjadi muram, bicara dengan dingin, "Esno, kamu menyerah saja, aku sudah menikah." Selesai bicara, Dewi langsung memutar badan dan pergi tanpa melihat Esno. "Direktur Dewi, maksudku bukan seperti ini." Esno ketakutan sampai terus berkeringat dingin, melihat Rocky di samping dengan takut, seketika kulit kepalanya gatal. Kemarin dia sudah dibuat sangat ketakutan, setelah dipikir-dipikir, hatinya juga berpikir karena alasan bunga, jadi demi menyenangkan Rocky, langsung membeli setumpuk bunga dan mengantarnya ke sini untuk minta maaf, tidak disangka malah jadi terbalik. Esno ketakutan sampai gemetar ketakutan, langsung berlari ke hadapan Dewi, langsung berlutut, menjedotkan kepala terus-menerus. "Direktur Dewi, aku tulus minta maaf, walaupun Anda memberikanku 10 buah keberanian, aku juga tidak berani mengejar Anda. Lagi pula, sampah sepertiku ini, mana pantas untuk Anda. Suami Anda luar biasa, kalian berdua baru cocok." Beberapa kalimat terakhir, Esno murni menjilat Rocky karena takut mati. Dewi tidak tahu bagaimana menghadapinya, seketika terbengong. Aneh. Kemarin Esno masih sok dan banting meja kepadanya dengan wajah sombong, hari ini malah datang kemari dan berlutut minta maaf padanya. Apakah telah terjadi sesuatu? Tapi, melihat orang di sekeliling semakin lama semakin banyak, tidak sedikit juga orang yang mengenali Esno merupakan putra tertua keluarga Sun. Melihat dia berlutut memohon ampun terhadap Dewi, orang-orang mengeluarkan seru terkejut. Dewi tidak terbiasa dikelilingi dan dilihat oleh orang-orang, juga takut Rocky salah paham, bicara dengan tidak senang, "Kamu antar bunganya ke sini saja cukup, mengenai mobil bunga itu, kamu bawalah kembali, aku tidak akan menerimanya." Selesai bicara, dia langsung mendesak keluar dari kerumunan orang, bicara pada Rocky seperti sedang menjelaskan, "Rocky, kamu jangan salah paham. Aku tahu." Rocky bicara sambil tersenyum. Tapi, melihat istrinya ternyata takut dirinya cemburu, bahkan sengaja lari kemari untuk menjelaskan, hati Rocky seketika merasa tenang. Dewi jadi lega, baru buru-buru naik ke kantor. Esno masih berlutut di tanah, melihat Rocky dengan kasihan, sama sekali tidak berani bangun. Sampai Rocky memberikan kedipan bermakna, dia baru bangun dengan sopan, keluar dari kerumunan orang dengan wajah sedih. Dewi kembali ke kantor, minum air untuk menenangkan diri, baru memikirkan kembali hal yang terjadi barusan. Semakin dia pikirkan semakin aneh. Dia tidak melakukan apapun, Esno malah seperti anjing yang tersesat, datang kemari untuk minta maaf padanya. Apakah ini ada hubungannya dengan suaminya? Dewi seketika langsung terpikir akan Rocky. Dia langsung menelepon ke sana, ragu sebentar dan bertanya, "Rocky, apa kamu pernah pergi menemui Esno?" "Tidak kok." Rocky bertingkah seolah tidak ada terjadi apa-apa. "Kalau begitu kenapa dia
Dewi seketika heran, benar-benar tidak paham. Rocky tersenyum, berkata, Esno punya tidak sedikit utang, baru menggadai pabrik obatnya ke grup Babel, paling dia melakukan segalanya karena putus asa. Sekarang perusahaan Arta Cloudmu, juga terhitung ranking tinggi di kota Gopo, dia juga tidak bisa menyinggungmu kan? Begitukah? Dewi setengah percaya setengah tidak. Tapi, dia juga tahu Esno punya tidak sedikit utang, hanya saja tidak menyangka dia akan mengalihkan utangnya ke grup Babel. Dewi berkata, kalau begini terus, mulai sekarang kamu yang mengurus pabrik obatnya. Ya, Rocky menganggukkan kepala. Kalau begitu bagus sekali. Dewi jadi lega, ada semacam rasa tenang, sangat bersemangat. Suaminya sudah menetap di rumah selama 4 tahun, terus diomeli orang tidak berguna oleh Jenny, sekarang dia akhirnya mendapatkan sebuah pekerjaan, walaupun masih bekerja paruh waktu untuk grup Babel, tapi dari yang Dewi lihat, sudah merupakan kemajuan Rocky yang terbesar. Dia tahu, suaminya bukanlah orang tidak berguna. Dewi mengingatkan, suamiku, nanti kalau sudah kerja kamu kerja baik-baik, kalau mendapat kesulitan di pabrik, beritahu aku yang bantu kamu menyelesaikannya. Baiklah. Rocky menahan tawa, menganggukkan kepala. Tampaknya Dewi terus menganggapnya sebagai pekerja grup Babel, siapa yang sangka tidak hanya grup Babel, bahkan pabrik obat pun semuanya adalah properti miliknya. Rocky kembali ke rumah, langsung menabrak Talita. Talita sedang membawa satu baskom pakaian yang sudah dicuci, seketika tertabrak ke tubuh Rocky. Rocky memapahnya, bertanya, tidak apa kan? Tidak apa. Talita menggelengkan kepala dengan wajah merah, tatapannya seperti ada maksud tawa. Rocky melihatnya, melihat wajahnya merah merona, bicara sambil tersenyum, kamu begitu senang, apa ada hal baik? Talita bicara dengan wajah merah, bukan apa-apa juga, hanya saja orang yang sebelumnya menindasku, tadi malah datang kemari dan berlutut minta maaf padaku, merasa agak aneh. Saat tadi dia keluar rumah untuk buang sampah, ternyata bertemu lagi dengan Esno. Talita ketakutan sampai berbalik badan ingin kabur, tapi tidak disangka Esno ternyata langsung berlutut di hadapannya, menangis dan merengek untuk meminta dimaafkan, dan bilang mulai sekarang akan meninggalkan kota Gopo, pokoknya tidak akan mengganggunya lagi. Talita juga sama sekali tidak menyangka, Esno ternyata akan minta maaf padanya. Tapi dia berubah pikiran, juga malah merasa Rocky yang melakukannya. Kalau tidak, Esno mana mungkin akan takut sampai seperti ini. Talita melihat Rocky, walaupun mulutnya tidak bilang, tapi hatinya seketika senang. Singkatnya, mereka berdua sangat tahu. Rocky membungkukkan tubuh, memungut pakaian yang terjatuh di lantai, memasukkannya ke dalam keranjang di tangan Talita, tiba-tiba melihat ternyata terdapat sebuah luka bakar di tangannya, seketika ekspresinya jadi muram, tanganmu kenapa? Bab 484 Jenny mendapat tamparan. Talita tiba-tiba seperti tersetrum, langsung menarik tangannya kembali, buru-buru menggelengkan kepalanya, tidak apa, aku sendiri yang tidak sengaja membuatnya. Di saat ini, terdengar suara makian Jenny dari dalam ruang tamu villa. Pelayan sial, aku suruh kamu untuk mencuci kakiku, kamu pergi kemana? Kan hanya melayani kami para teman lama untuk main mahjong dan minum teh, lalu kena luka bakar, ngapain sok seperti nona sih? Cepat masuk kemari, cuci dan pijat kaki kami. Ekspresi Rocky langsung berubah jadi dingin, langsung mendorong Talita, berjalan ke dalam ruang tamu dengan langkah besar. Masih belum jalan masuk sampai ruang tamu, dia sudah mendengar suara, serk, mahjong. Hanya melihat Jenny mengenakan perhiasan di seluruh tubuh, wajahnya juga dirias dengan tebal, sedang duduk main mahjong di dalam dengan 3 orang wanita tua. Begitu melihat Rocky, Jenny seketika tertegun, lalu bicara dengan tidak senang, masih belum sore, kenapa kamu sudah pulang? Rocky melihat ruang tamunya sekilas, hanya melihat kulit kuaci yang berserakan di mana-mana, semuanya berantakan, bicara dengan dingin, ini adalah rumahku, aku ingin pulang kapan, ya pulang kapan. Kamu. Jenny marah sampai hampir banting meja. Anak ini. Sejak kembali dari kota Wasa, dia jadi berani membantahnya. Di saat ini, Talita langsung masuk dari belakang,
ingin menarik Rocky keluar, supaya tidak terjadi masalah. Jenny begitu melihat Talitha, langsung sangat marah, berteriak, masih tidak cepat kemari, cuci kakiku. Setiap hari makan dan tinggal gratis di rumahku, tidak tahu itu wajah dari mana. Rocky seketika marah, bicara dengan dingin, Talitha adalah pegawai yang aku pekerjakan dari kota Wasa, bertanggung jawab atas kualitas obat-obatan, bukan budakmu. Di hadapan sekelompok teman lama, Jenny merasa malu, marah sampai melompat. Orang tidak berguna. Kamu sudah hebat ya. Berani-beraninya bicara seperti ini denganku, percaya tidak sekarang aku langsung suruh putriku untuk cerai denganmu. Rocky bicara dengan dingin, Jenny, jangan lupa villa ini masih milikku, kalau kamu tidak ingin tinggal, boleh pindah keluar kapanpun. Selesai bicara, dia langsung menarik pergelangan tangan Talitha, memutar badan dan berjalan keluar. Jenny sangat marah, dia memaki di belakangnya sambil melompat. Rocky, aku akan langsung panggil putriku pulang, kamu main-main dengan seorang yang hina, dan tidak menghormatiku, tunggu putriku pulang, aku lihat kamu bisa apa. Selesai bicara, Jenny mengambil handphone dengan marah, dan menelepon Dewi, bilang Rocky sudah menamparnya. Benar-benar tidak masuk akal. Orang tidak berguna ini sekarang juga tidak menurut padanya lagi. Dewi baru mengangkat teleponnya, sudah mendengar Jenny menangis terisak, melapor bilang Rocky memukulnya. Hatinya terkejut, langsung bilang, aku segera pulang, dan langsung meninggalkan kantor. Kenapa bisa? Apakah karena soal 2 pot bunga itu, Rocky memukul ibunya sendiri? Dewi tidak sabar, langsung buru-buru pulang ke rumah. Tidak lama, Dewi kembali ke rumah, kebetulan melihat Jenny sedang dikelilingi oleh beberapa teman lamanya duduk di atas sofa, menangis terisak. Beberapa teman lamanya sedang menasehatinya di sisinya. Dewi buru-buru masuk, bertanya, Ma, sebenarnya ada masalah apa? Putriku, akhirnya kamu pulang. Jenny begitu melihat Dewi, langsung berdiri sambil menangis dan berkata, besok kamu urus prosedur cerai dengan orang tidak berguna itu. Dia tadi memukulku, tidak hanya mengusirku keluar villa, juga memarahiku. Rocky tidak mungkin asal main tangan. Dewi mengerutkan alisnya, melihat ruang tamunya sekilas, semuanya berantakan. Jenny menghapus air mata, sambil melapor, putriku, orang tidak berguna ini sudah membawa orang hina pulang dari kota Wasa, berubah dari yang dulu. Dia dan Talitha berselingkuh, mereka berdua tertangkap langsung olehku, dia merasa malu dan jadi marah lalu memukulku, kalau kamu masih tidak pulang, Mama hampir dipukul mati olehnya. Selesai bicara, dia langsung mengedipkan matanya pada beberapa teman lamanya. Dewi semakin mendengarnya semakin tidak percaya, bicara dengan tidak senang, Ma, Rocky tidak mungkin akan melakukan hal seperti ini. Kenapa tidak mungkin, aku sendiri yang menangkapnya. Jenny bicara dengan ngotot. Di saat ini, Andrew berjalan keluar dari dapur, bicara dengan tidak senang, Jenny, apa untungnya bagimu membuat Dewi dan Rocky sampai cerai? Hal yang jelas-jelas tidak ada, kamu malah sengaja buat-buat. Dewi bicara dengan pasrah, Ma, kamu jangan buat onar lagi. Jenny sangat kesal. Suaminya sendiri, demi orang tidak berguna itu, malah main drama dengannya. Dia marah sampai melompat, bergumam ke Andrew, dasar kamu orang tua, begitu bantu orang tidak berguna itu, apa dia memberikan keuntungan padamu? Orang tidak berguna ini sekarang sudah tidak menurut, di rumah sudah seperti tuan besar, kamu malah membela orang luar, tidak membantuku bicara. Andrew sudah sabar sangat lama terhadap istrinya, sekarang juga sudah tidak ingin menahannya lagi, mengomel dengan ekspresi muram, Rocky apanya yang tidak baik? Villa Rocky yang beli, villa di kota Wasa juga ditulis atas namamu, juga memberikan pekerjaan pada 2 adikmu. Bahkan perhiasan yang kamu kenakan di tubuhmu, juga diberikan Rocky, sebenarnya kamu kenapa masih tidak puas? Di saat ini, beberapa wanita tua langsung berteriak iri. Wah, Jenny, ternyata menantumu begitu hebat, beberapa villa semuanya dia yang berikan padamu. Bukannya kamu bilang villa di kota Wasa itu adikmu yang beli, kenapa jadinya menantumu? Menantumu ini lumayan hebat ya, bahkan membelikan perhiasan untukmu.
Beberapa orang itu bicara, Jenny mendengarnya sampai wajah dan telinganya memerah, dia di hadapannya sendiri, tidak pernah membicarakan satu hal baik pun tentang Rocky, dia membuat villa dan uang Rocky, semuanya dia bualkan jadi milik adiknya. Tidak disangka dibongkar oleh suaminya sendiri, Jenny merasa tambah malu, menyerbu ke Andrew dengan marah. Siapa yang suruh kamu bicara sembarangan? Aku sudah menikah puluhan tahun denganmu, kamu juga sama tidak bergunanya. Pengecut. Andrew tiba-tiba dipukul beberapa kali oleh Jenny, lalu mendengar omelan dari mulutnya lagi, seketika dipenuhi api kemarahan, langsung mengayunkan tamparan ke Jenny. Plak. Jenny memegangi wajahnya, dia terkejut. Dia sama sekali tidak percaya, Andrew yang tunduk di hadapannya, beraninya memukulnya. Andrew mengomel, rumah ini cepat atau lambat akan dibuat hancur olehmu. Mulai hari ini kalau kamu berani memfitnah Rocky, menghancurkan pernikahannya, aku tidak akan melepaskanmu. Kalau kamu merasa aku adalah orang tidak berguna, kamu boleh ceraikan kapanpun. Sekujur tubuh Jenny gemetar, seketika tergeletak di lantai. Tidak disangka ternyata Andrew mengajukan cerai, seketika langsung memukul lantai, menangis dengan kencang. Kalian semua sudah gila, satu persatu membantu Rocky, kalau kalian merasa dia baik, racuni aku dengan racun tikus supaya mati. Beberapa teman lama melihat Andrew main tangan, langsung ingin maju untuk membantu Jenny. Di saat ini, Dewi jalan maju, bicara dengan dingin, maaf, mohon kalian tinggalkan rumahku. Lalu, mulai hari ini kalian jangan sering-sering berhubungan dengan ibuku. Jangan kira dia tidak tahu, beberapa wanita tua ini selalu menang uangnya Jenny, sudah menang beberapa puluh juta, dan juga menabur perselisihan di dalamnya, mengajar Jenny untuk menghadapi Rocky. Bab 485. Permintaan ini tidak tinggi. Seorang wanita tua marah sampai berteriak, Jenny, putrimu begitu tidak sopan pada kami, kamu juga tidak mengurusnya. Jenny menangis sambil berteriak, Dewi, bahkan kamu juga tidak mau menurut padaku lagi. Kamu cepat minta maaf pada beberapa tante ini. Dewi memutar badan, bicara dengan dingin, Ma, mulai hari ini kamu juga jangan sering berhubungan dengan mereka. Kalau kamu memang tidak bisa akur dengan Rocky, kamu pindah tinggal di rumah lama saja, kita tinggal terpisah. Selesai bicara, dia memerintahkan Paman Ali untuk mengantar tamu, memutar badan dan masuk ke dalam kamar. Kamu lihatlah dirimu sendiri. Andrew juga bicara sebuah kalimat, lalu memutar badan dan jalan masuk ke kamar. Dalam sekejap, di dalam ruang tamu hanya tersisa Jenny seorang. Dia duduk menangis di lantai, dipenuhi kemarahan. Tidak tahu juga Rocky si orang tidak berguna ini, memberikan ramuan apa ke suami dan putrinya, sampai-sampai mereka berdua membantunya. Habislah, rumah ini sudah mau dihancurkan oleh orang tidak berguna. Jenny sambil menangis, sambil berteriak mengomel. Tapi dia menangis begitu lama, juga tidak ada orang yang mempedulikannya. Jenny marah sampai bangun, dan mengeluarkan handphone untuk menelepon. Tidak boleh. Sekarang Rocky tidak mendengar perintahnya, suami dan putrinya juga membantunya, dia di rumah ini sulit untuk menang tanpa bantuan, harus cari penolong. Jenny berhasil tersambung teleponnya dengan Rino, langsung berkata, Rino, kamu cepat datang tinggal sebentar di kota Gopo, Rocky sedang bersiap membuat pabrik obat, kamu datanglah untuk kerja, aku suruh dia untuk beri pekerjaan yang santai dan gajinya tinggi untukmu. Dia harus memanggil Rino adiknya dan Alicia kemari, kalau tidak dia di rumah ini benar-benar tidak punya posisi untuk bicara. Kak, apakah Rocky yang menyuruh kami ke sana? Rino berbaring di dalam ruang tamu villa, langsung senang begitu mendengarnya. Tadinya hari-harinya dan istrinya di perusahaan bebas dan santai, menerima gaji tinggi. Tapi begitu Rocky sebagai sandaran ini pergi, hari-harinya jadi sulit. Walaupun Suri melihat dari martabat Rocky, tetap mempertahankan posisinya dan istrinya, tapi para pekerja di dalam kantor semuanya tidak senang melihat mereka berdua bermalas-malasan tapi makan enak, tidak sedikit orang yang mencela di belakang, bahkan ada orang yang langsung menyindir di depannya. Yang paling penting adalah, istrinya di bagian marketing, mengandalkan komisi dari kinerja,
Ternyata kinerja malah yang paling buruk di perusahaan, gaji yang dibagi pun tidak cukup untuk makan, dia melampiaskan amarahnya di rumah. Rino masih ingin bersandar pada Rocky City yang sandaran ini, melewati hari yang membanggakan dan gembira, begitu mendengar Jenny menelepon kemari, langsung setuju, bilang untuk mengasosiasikannya dulu di sini, lalu langsung datang ke kota Gopo. Alicia juga duduk di atas sofa, begitu mendengar mau ke kota Gopo, seketika jadi ragu. Tempat pedesaan seperti itu, dia sama sekali tidak memandangnya, mana sebaik kota Wasa. Di saat ini, wanita berusia menengah yang berpakaian elegan yang duduk di sampingnya, langsung menyipitkan tatapannya, menasehati dengan senyum terpaksa, pergi ke kota Gopo juga bukan apa-apa, tunggu dapat uang lagi baru kembali ke kota Wasa pun boleh. Alicia berpikir sejenak, lalu berkata, Lani, yang kamu bilang benar juga. Oh ya, kamu bilang putrimu Talita juga pergi ke kota Gopo, kalau tidak kamu ikut kami pergi saja. Wanita berusia menengah berpakaian elegan ini, kebetulan adalah Lani. Di kota Gopo dia melarat dan frustasi, dan lagi dikejar hutang dengan bunga tinggi, lebih baik memanfaatkan saat Rocky kembali ke kota Gopo untuk menjilat Alicia. Mereka berdua akur dengan mudah, sekarang Alicia menganggapnya sebagai teman sejiwanya. Lani bicara sambil tersenyum palsu, bagus juga, aku pergi ke kota Gopo untuk menengok putriku, baru pulang ke kota Wasa. Tapi masalah ini, kamu jangan beritahu Rocky dulu, karena aku tidak kenal dekat dengannya. Sewaktu bicara, tatapannya terlintas sedikit cahaya jahat. Sekarang putranya, Rainer masih berbaring di kamar rumah sakit, butuh uang besar untuk pengobatan, uang ini harus dia peras dari Talita tidak peduli dia ngomong apapun. Tidak peduli Talita kabur ke ujung langit atau ke dasar laut, juga tidak akan bisa lepas dari genggamannya. Beberapa hari kemudian, Rocky sudah menerima penuh hak kepemilikan pabrik obat Esno, resmi memulai bisnis sebagai pabrik obat cabang Babel, menginvestasikan pembangunan bangunan pabrik sebesar 200 miliar. Perusahaan Dewi juga memasuki standar, bisnisnya sibuk. Hari ini, Rocky kembali ke villa dari pabrik obat, tiba-tiba samar-samar mendengar suara tawa melengking yang familiar. Suara tawa yang melengking yang seperti induk ayam yang bertelur, membuat Rocky yang mendengarnya jadi pusing. Ini bukannya suara tantenya, Alicia. Bagaimana bisa? Dia membulatkan hatinya, langsung berjalan masuk ke dalam ruang tamu dengan cepat, ternyata benaran melihat Rino dan Alicia duduk di atas sofa. Rino menepuk pahanya, tidak berhenti tertawa dengan Jenny. Rocky bicara dengan terkejut, Paman, Tante, kalian kan kerja baik-baik di perusahaan kota Wasa, kenapa kemari? Begini. Jenny langsung berdiri dan berkata, sejak kamu pergi, pamanmu di perusahaan kota Wasa dikesampingkan, tantemu tidak bisa menahan amarah ini, aku suruh mereka untuk datang kerja di kota Gopo. Rocky mengerutkan alisnya, menilai beberapa orang itu sekilas. Secara logika, walaupun Rino menganggur di perusahaan, Suri juga tidak mungkin berlaku tidak adil pada mereka. Membuat dua orang ini kemari, paling idenya Jenny. Rino langsung berdiri, menganggukkan kepala dan membungkuk sambil tersenyum. Maaf, Rocky, aku sudah mengundurkan diri dari kota Wasa, benar-benar tidak ada tempat untuk pergi, kamu di kota Gopo bukannya sedang buat pabrik obat, asal memberiku sebuah pekerjaan saja cukup, permintaanku tidak tinggi. Alicia langsung berkata, benar, aturkan sebuah pekerjaan santai yang tidak kerja untuk tante juga. Aku sih, gajinya juga tidak perlu banyak 400-600 juta, ditambah bonus saja cukup. Talita memotong sepiring semangka dan membawanya kemari, melihat mereka berdua dengan kehabisan kata-kata. Gaji puluhan juta, ditambah bonus, masih bilang permintaannya tidak tinggi. Rocky melihat mereka berdua, karena mereka berdua sudah datang, mungkin tidak akan kembali ke kota Wasa dengan begitu mudah. Dia setiap bulan memberikan gaji beberapa puluh juta untuk menghidupi dua orang ini, juga bukan masalah yang begitu besar, selama dua orang ini tidak membuat kekacauan di rumah saja cukup. Baiklah, pabrik obatnya lewat beberapa waktu lagi baru selesai dibangun, Paman dan Tante istirahat dulu beberapa hari, sampai waktunya aku akan aturkan pekerjaan.
Jenny tidak menyangka Rocky akan menyetujui dengan mudah, mengomel dengan wajah marah, kamu harus pakai hati sedikit, berikan pekerjaan yang bagus untuk paman dan tantemu, paling baik pekerjaan yang tidak kerja tinggal ambil uang saja. Rocky sama sekali tidak ingin meladeninya, langsung naik ke atas. Jenny marah sampai banting meja, kesombongan orang tidak berguna ini semakin lama semakin besar. Dia memelototi Talita yang sedang meletakkan piring buah, melampiaskan api kemarahannya padanya, mengomel, ngapain masih diam, cepat seduh teh untuk adikku mereka. Nanti sore cuci baju, pel lantai, lap semua perabotan rumah sampai bersih, kalau ada sedikit debut saja, aku tidak akan melepaskanmu. Talita menahan, tidak ingin bertengkar dengan Jenny demi Dewi, dia menganggukkan kepala. Jenny benar-benar memerintahnya sebagai seorang pelayan, tapi Talita sifatnya memang baik, tidak ingin membuat Dewi kesulitan karena hal ini, jadi biasanya dia mengerjakan sesuai perintah Jenny. Sore hari, Talita akhirnya menyelesaikan hal yang diperintahkan Jenny, lelah sampai pinggangnya pegal dan badannya sakit. Rocky turun ke lantai bawah, melihatnya sedang memijat pinggang, langsung berjalan kemari dan bertanya, sakit pinggang. Apakah Jenny menyuruhmu kerja lagi? Wajah Talita memerah, langsung menggelengkan kepala dan berkata, Kak Rocky, tidak. Aku sendiri yang senggang merasa bosan, jadi bantu sedikit pekerjaan rumah. Kamu jangan kira aku tidak tahu, kamu juga tidak perlu membantu Jenny untuk menyembunyikannya. Rocky bicara dengan muram, kamu adalah karyawan pabrik obat, bukan pembantunya, dia menyuruhmu melakukan apa, kamu tidak perlu mendengarnya. Hati Talita merasa senang, dari luar tampak menganggukkan kepala dengan nurut. Mengenai poin ini, dia juga tidak boleh membiarkan keluarga Liu ada masalah keluarga, paling banyak dia hanya bekerja lebih banyak saja. Rocky pergi ke pabrik obat lagi, Talita disuruh oleh Jenny untuk keluar beli sayur. Dia baru keluar rumah tidak lama, tiba-tiba ada seorang wanita yang menyerbu kemari, menghalangi di hadapannya. Talita, kamu lari ke kota Gopo, juga tidak beritahu mama dulu, apa mau kabur dari masalah? Bab 486. Kamu salah mengenali orang. Talita melotot ketakutan, genggamannya lepas, sayur yang ditenteng di tangannya seketika jatuh ke tanah. Wanita yang menghalangi di hadapannya, wajahnya menyeramkan. Kebetulan merupakan ibu kandungnya, Lani. Talita bicara dengan bergumam, Ma, kamu kenapa datang ke kota Gopo? Lani langsung menahan Talita, berteriak dengan kencang, Talita, kakakmu masih antara hidup dan mati di kamar pasien, kamu malah ikut Rocky lari ke kota Gopo. Coba bilang, apakah kamu jadi selirnya? Tidak. Ma, kamu jangan bicara sembarangan. Talita malu dan marah, semua tatapan yang rumit melihat ke arahnya. Lani seperti tidak melihatnya, kedua tangannya tolak pinggang, tersenyum dingin dengan menghina, bicara sambil menilainya, kamu jadi selir Rocky, juga bukannya hal yang memalukan, kalau dia bisa mengeluarkan uang, aku sama sekali tidak masalah. Talita mengepalkan tinjunya, marah sampai tidak bisa berkata apa-apa. Ibu kandungnya sendiri, bisa-bisanya di hadapannya, sembarangan mengomentari menyuruh anaknya jadi selir. Dia bicara sambil menggigit gigi, Ma, kalau kamu memfitnah Rocky lagi, aku tidak akan segan-segan padamu, Kak Rocky bukan orang seperti itu, kami bersih. Hehe. Lani membalas dengan senyum palsu, ekspresinya menghina. Lagi pula di matanya, Talita memang punya hubungan dengan Rocky. Karena Rocky sudah merebut putrinya, Lani membulatkan tekadnya, bilang apapun juga pokoknya harus mengais sejumlah uang lagi. Lagi pula, dia sudah menganggap dirinya sebagai ibu mertua Rocky yang satunya lagi. Ma, kalau tidak ada masalah lagi aku pergi dulu. Talita buru-buru kabur, langsung memutar badan dan pergi. Tunggu. Lani langsung menahannya, bicara dengan tidak tahu malu, putriku, belakangan ini mama dikejar hutang, bahkan tidak bisa makan, kamu cepat beri sedikit uang untukku. Ma, aku tidak ada uang. Talita menolak, tidak ingin jadi pohon uang keluarga Meng lagi. Lani melihat Talita menolak, marah sampai menggertakkan gigi. Dia memutar bola matanya, tiba-tiba, Brooke, langsung berlutut di tanah, memeluk kaki Talita sambil merengek.
Putriku, kamu tidak bisa tidak menolong Mama kan? Mama sudah mau mati kelaparan. Kalau kamu menghargai hubungan ibu anak kita, berikan sedikit uang untuk ibu makan. Ma, kamu bangun dulu. Talita terkejut, langsung bergerak mundur. Tapi Lani memeluk kakinya dengan erat, tidak membiarkannya bangun. Orang yang berkumpul di sekitar semakin banyak, tidak sedikit orang yang menyalahkannya. Cekak, putri ini benar-benar tidak berbakti, ibu kandungnya pun diperlakukan begini. Iya, ibu kandungnya sudah tidak punya uang, sebagai putri dia makan minum enak, malah masih tidak kasih uang. Bahkan ibu kandungnya sendiri tidak mau dikenali, orang apa sih ini? Talita seketika sangat marah, dia benar-benar kehabisan ide, dan kasihan melihat Lani yang menangis dan berlutut di lantai, tidak tahan untuk melunakkan hati, berkata, Ma, kamu bangun dulu, aku berikan uang padamu. Putriku, Mama bisa makan kenyang atau tidak, harus mengandalkanmu. Hati Lani seketika senang, langsung bangun dengan pura-pura kasihan. Talita mengambil sebuah kartu bank dan mengopernya, berkata, di dalam kartu ini ada 100 juta lebih, semuanya uang yang aku tabung, kamu ambil pakai dulu saja. Lani begitu mendengar hanya 100 juta, seketika tidak senang. Sedikit uang ini mana cukup? Talita bicara dengan pasrah, Ma, sekarang aku masih belum kerja, kamu pakai dulu, kalau tidak cukup nanti baru bicarakan lagi. 100 juta ini, dari yang dia lihat sudah cukup untuk Lani pakai sebulan. Melihat Talita benar-benar tidak bisa mengeluarkan uang, Lani baru, memasukkan kartunya ke kantong. Sekarang sudah menangkap putrinya sang pohon uang ini, dia bagaimanapun juga tidak akan meninggalkan kota Gopo dengan mudah, paling tidak harus mengeksploitasi kerja keras putrinya yang paling terakhir. Sudah melepaskan Lani dengan susah payah, Talita kembali ke villa dengan berat hati. Hatinya kacau sekarang, bagaimanapun juga tidak menyangka Lani ternyata terus menghantui, mengejar sampai ke kota Gopo. Talita tidak ingin memberitahu hal ini pada Rocky, supaya tidak menambah masalah untuknya. Di saat ini, dari dalam rumah terdengar suara makian Jenny. Talita, kamu pergi kemana? Menyuruhmu menyikat kaos kakiku, kok kamu masih belum cuci? Talita langsung menjawab, segera, langsung lari masuk ke rumah. Bangunan pabrik obat yang lama sudah dirobohkan tidak sedikit, sedang buru-buru membangun pabrik obat yang baru. Sekarang Broto juga datang sendiri kemari dari kota Babel, bertanggung jawab atas konstruksi bangunan pabrik obat baru. Rocky menetap satu sore di tempat konstruksi, lalu menyusun acara makan malam penyambutan, makan bersama Broto baru kembali ke villa. Saat kembali ke villa, sudah malam hari jam 10 lebih. Rocky bau arak, sedang ingin kembali ke kamar untuk istirahat, tiba-tiba dari lubang pintu, di dalam kamar tampaknya hanya ada istrinya seorang. Dilihat dari lubang pintu, istrinya sedang membelakanginya, membungkuk dan melipat pakaian di kasur. Mungkin abis mandi, istrinya hanya mengenakan sehelai terusan tidur gantung, bentuk tubuhnya yang bagus samar-samar terlihat. Rocky yang melihat hatinya membara, tidak tahan untuk mendorong pintunya pelan-pelan, memasuki kamar. Sejak Talita datang ke kota Wasa, dia langsung tidak mendapatkan kesempatan untuk mesra dengan istrinya, seluruh tubuhnya sudah bersemangat sejak awal. Istrinya masih membungkukkan tubuh dan sibuk, bagian bawah roknya memperlihatkan dua kaki, putih dan lurus, patut dibilang kaki yang bagus. Rocky benar-benar tidak bisa menahan, langsung memeluk pinggang istrinya dari belakang, bicara sambil menghembuskan bau arak, istriku, sudah malam begini masih belum istirahat. Sebuah wangi sabun mandi, menghampiri hidungnya. Rocky memeluk tubuh indah yang hangat, batinnya bergejolak, tidak tahan untuk iseng. Sudah lama tidak memeluk istrinya, perasaan yang familiar ini langsung membuat orang tidak tahan. Tapi, dia merasakan dengan jelas tubuh indah istrinya kaku, lalu terdiam. Rocky menempelkan kepalanya di bagian leher istrinya, sambil menghirup aromanya, sambil berkata, istriku, kamu gugup apa? Tidak. Suara yang dikeluarkan perempuan sangat lemah, terdapat sedikit kepanikan. Rocky tertawa, melihat istrinya di antara rambutnya yang hitam pekan, memperlihatkan leher putih seperti giok,
tidak tahan untuk menundukkan kepala dan menciumnya, berkata, "Istriku, kita kapan membuat orang?" Hah! Perempuan itu tambah panik, dan melawan secara insting. Rocky meminjam kekuatan arak, langsung mengangkat rok tidur istrinya, menepuk dengan tenaga, bicara sambil tersenyum, "Kenapa aku baru pergi ke kota Wasa, kamu sudah jadi begini pemalu." Kulit istrinya licin disentuh, lembut dan halus, tidak perlu bilang seberapa enaknya dipegang. Rocky tambah tidak ingin lepas tangan, meminjam kekuatan arak, dia mendekati wajah istrinya yang merona. Di saat ini, dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Tubuh istrinya jelas-jelas lebih montok, tapi wanita yang dia peluk ini, malah agak kurus, terlebih bagian pinggangnya seperti lebih kecil, seperti pohon willow. Di saat ini, Rocky mendengar suara Talita yang malu. "Kak Rocky, kamu salah mengenali orang." "Apa?" Energi Rocky seketika menghilang setengah, langsung melepaskan tangan dengan canggung. Wanita yang membelakanginya memutar badan, rupanya benaran Talita. Bab 487. Menjual wanita untuk melunasi hutang. Rocky mendapatkan Talita sedang memakai baju tidur istrinya. Pipinya memerah, matanya berkaca-kaca, menatap Rocky dengan tatapan malu-malu. Rocky pun menjadi gelisah dan segera meminta maaf. "Maaf, aku agak mabuk, jadi salah mengenal orang." Tidak apa-apa." Talita terlihat malu-malu sambil menggelengkan kepalanya. Jantungnya terus berdebar kencang. Saat Talita dipeluk Rocky, sekujur tubuhnya pun melemas, sampai-sampai dia tidak bisa mengatakan apa-apa, dan bahkan tanpa tersadar berharap dia akan melakukan lebih banyak lagi. Rocky pun menjadi canggung dan terburu-buru keluar dari kamar. Sial! Dia barusan telah menyentuh dan meremas, dan bahkan telah beberapa kali mencium Talita. Dia hampir akan membuat masalah besar. Untung saja istrinya tidak mengetahuinya, kalau tidak, ia lagi-lagi akan mendapatkan masalah. Ketika Rocky sedang berharap agar semuanya baik-baik saja, ia tiba-tiba mendengar suara Dewi dari belakang. "Kamu kenapa berdiri di depan pintu, Rocky?" Rocky tertegun sejenak. Ia pun memberanikan dirinya, memutar tubuhnya. Ia melihat Dewi, yang terbungkus dengan handuk, sedang berdiri di belakangnya, menatapnya dengan pandangan curiga. "Sayang, kamu barusan sedang mandi." Rocky melihatnya sampai-sampai napasnya tercekik. Ia pun tidak bisa menahan untuk mengamati Dewi. Dibandingkan dengan tubuh Talita yang langsing, tubuh istrinya jauh lebih seksi. Handuk putih yang melilit tubuh halusnya itu sedang membungkus dadanya yang besar dan montok. Handuk yang nyaris menutupi pangkal pahanya, memperlihatkan sepasang kaki indah yang ramping, mulus dan halus, di mana kulitnya masih terdapat beberapa tetesan air. Dewi sambil menyeka rambutnya sambil bertanya, "Apakah kamu habis minum?" "Orang-orang dari grup Babel telah datang kemari, jadi makan-makan sebentar," kata Rocky. Dewi mengangguk dan berkata, "Semangatlah bekerja. Jika kamu membutuhkan bantuanku, langsung katakan saja padaku." Rocky pun ingin tertawa saat melihat wajah serius Dewi. Seluruh perusahaan tersebut miliknya, dan dia juga yang telah membantu Dewi mendapatkan banyak pelanggan. Namun, dia tetap mengangguk kepalanya. Dewi pun menghela napas lega. Sejujurnya, Dewi tentu berharap suaminya dapat menjadi orang sukses, tetapi dia lebih takut Rocky akan memamerkan keunggulannya. Lagi pula, Rocky juga tidak pernah berbisnis, dia pun tidak memiliki pengetahuan yang dalam mengenai dunia bisnis. Dan juga mengenai latar belakang kekuatan kekuasaan keluarga Rocky dalam kegelapan, Dewi pun tidak ingin Rocky ternodai, melainkan ingin dia menjadi orang biasa. Bagaimanapun juga, Dewi kini sudah mampu membiayai kebutuhan suaminya. Rocky menatap tubuh halus sang istri, sekujur tubuhnya terasa panas. Ia pun tidak bisa menahan dirinya dan langsung memeluk Dewi. Dewi pun menjerit sembari berpura-pura marah. "Di rumah ada begitu banyak orang, kamu tidak takut dilihat mereka? Kamu adalah istriku, kenapa harus takut?" Rocky sudah lama tidak memeluk istrinya. Ia pun langsung mendorong tubuh Dewi membentur tembok, mengurung tubuhnya dengan kedua tangannya, lalu mendekatkan wajahnya. Tubuh Dewi gemetar dan ia pun mencoba untuk mendorongnya. Meskipun ia terlihat seakan sedang menolaknya,
hatinya malah sedang berbunga-bunga. Lagi pula, dia sudah lama tidak melihat suaminya. Beberapa saat kemudian, Dewi, yang takut dirinya telah dilihat oleh Rocky, segera melepaskan dirinya dari kurungan tangan Rocky, lalu pergi ke dalam kamar. Ketika memasuki kamar, pipinya masih memerah dan jantungnya berdebar kencang. Di belakang Dewi, Rocky merapatkan bibirnya, mencibir tak puas, lalu menghela napas. Setelah rumah lama selesai direnovasi, Talitha dapat pindah ke sana, dan dia bisa melakukan 108 posisi gaya bercinta bersama dengan sang istri agar mereka bisa mempunyai anak. Tetapi sebelum itu terjadi, dia masih harus diam-diam mengembangkan kekuatannya agar ia untuk kedepannya bisa membawa istrinya masuk dengan hormat ke dalam keluarga Lin, makanya dia harus melakukan persiapan matang. Pada alam ini, kedua wanita itu tertidur di ranjang yang sama, tetapi mereka berdua membolak-balik badan di ranjang, tidak bisa tidur, dan masing-masing sibuk dalam pikiran mereka. Talitha sedang memejamkan matanya, tetapi jantungnya terus berdetak tak karuan, seakan ada gendang yang dipukul dalam jantungnya, tak bisa tenang. Ketika dipeluk Rocky, dia tidak bisa mengendalikannya dirinya dan seluruh tubuhnya pun melemas. Ia sungguh tidak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi padanya. Dewi, yang sedang tidur di sebelahnya, juga tidak bisa menenangkan perasaannya yang campur aduk. Dia tidak ingin kembali ke kota sahaja, tetapi dia lebih tidak ingin membiarkan Rocky terlibat dalam urusan keluarga Lin. Mengurus Selfie seorang sudah sulit, dan ia pun tidak mengenal apa-apa mengenai keluarga Lin yang memiliki kekayaan dan kekuasaan besar itu. Namun, Dewi secara samar telah merasakan sesuatu. Suaminya, Rocky, mungkin tidak hanya merupakan kerabat keluarga Lin yang sangat jauh saja. Dia ingin mengklasifikasikan identitas Rocky, tapi sebelum melakukannya, dia masih harus merahasiakan dari orang tuanya, jangan sampai mereka dibuat ketakutan. Keesokan paginya, Talitha lagi-lagi menerima telepon dari Lani. Ia dengan panik berlari keluar dari villa, melihat Lani sedang menunggu di sebelah. "Bu, kenapa ibu kemari lagi? Di mana kartu yang kuberikan padamu?" Lani menyeka air matanya, menangis sambil berkata, "Uang 100 juta rupiah yang kamu berikan itu, semuanya telah ibu kasih ke rentenir." Talitha juga tidak bisa berkata apa-apa selain mengerutkan alisnya. Ibunya telah berhutang banyak uang, dan dia juga tak dapat berbuat apa-apa. "Nak, nanti malam akan ada pesta makan, kamu pergi dengan ibu." "Ya," ucap Lani. "Pesta makan apa?" tanya Talitha waspada. "Itu teman lamanya ibu dari kota Gopo, Paman Kevin. Dia tahu ibu datang ke kota Gopo, jadi dia ingin mengundang keluarga kita untuk makan malam. Kamu jangan membiarkan ibu pergi sendiri, ya," kata Lani. Talitha ragu-ragu sejenak. Lani segera berkata, "Tenang, itu hanya makan malam saja. Setelah selesai makan, ibu akan mengantarmu pulang. Kamu tidak mungkin membiarkan ibu pergi sendirian ke sana, lalu keluarga kita dijadikan lelucon untuk Paman Kevin, bukan?" Karena ibunya telah berkata demikian, Talitha pun terpaksa menyetujuinya. "Kalau begitu aku akan duduk sebentar dan langsung pergi. Aku akan mengatakan ini dulu, aku tidak akan minum minuman beralkohol," katanya. "Kamu tenang saja, bagaimana mungkin ibu akan membiarkanmu minum minuman beralkohol, kan?" Lani terburu-buru berkata, "Kamu kembalilah ke villa dan mendandani dirimu dulu. Ibu nanti malam akan datang menjemputmu." Ketika melihat Talitha masuk ke villa, Lani pun menyeringai, menunjukkan kelicikannya. Dia jelas-jelas kemari bukan karena ingin mengajak Talitha menemaninya makan bersama Paman Kevin, tapi karena kemarin dia telah dipaksa oleh rentenir, berlutut dan memohon pada mereka, berjanji untuk memberikan putrinya kepada Fandi agar hutangnya dapat lunas. Lani kini memiliki hutang yang besar dan dia sudah tidak memiliki jalan lain, jadi dia ingin memberikan putrinya agar dapat melunasi hutang tersebut. Ketika hari menjelang malam, Talitha pun mendandani dirinya, meriasi wajahnya dengan riasan tipis. Kemudian dia pamit pada Dewi dan berjalan keluar dari villa. Lani sedang menunggu di pintu belakang villa. Di sampingnya terdapat sebuah Mercedes-Benz hitam dan seorang sopir yang sedang berdiri di samping. Talitha memandang sang sopir dengan tatapan waspada.
Ketika melihat sopir itu bertubuh kekar, dia pun menoleh kepalanya dan bertanya pada Lani. Bu, dari mana kamu dapatkan mobil ini? Lani tersenyum hampa dan berkata, ini adalah mobil yang dikirimkan Paman Kevin untuk menjemput kami. Naiklah. Setelah Lani mengatakannya, dia mendorong Talita ke dalam mobil. Setelah Talita naik, mobilnya langsung dinyalakan dan melaju keluar kota. Langitnya sudah menggelap. Ketika Talita melihat keluar jendela, ia mendapatkan bahwa pemandangannya semakin lama menjadi semakin sepi. Ia pun menjadi semakin bingung, lalu berkata, kita sebenarnya mau pergi kemana, Bu? Tempatnya ada di depan. Ini sudah sampai, ucap Lani. Pada saat ini, Mercedes-Benz tersebut telah berhenti di depan pintu sebuah rumah manor, di mana pada kedua sisi pintu tersebut terdapat 4-5 pria berpakaian hitam. Talita tiba-tiba menjadi curiga dan bertanya, kenapa Paman Kevin ingin mentraktir makan malam di tempat terpencil ini? Apa yang kamu takutkan, ibu juga akan masuk denganmu. Setelah Lani mengatakannya, dia berusaha menarik Talita turun dari mobil dan masuk ke dalam rumah manor. Bab 488. Segelas untuk 200 juta. Talita, dengan cemas, mengikuti Lani ke dalam sebuah ruangan mewah. Dia pun mendapatkan beberapa pria yang sedang duduk mengelilingi meja bundar. Di antara orang-orang ini, tidak ada Paman Kevin. Salah satunya adalah seorang pemuda berjas putih, di mana seluruh tubuhnya merupakan barang-barang bermerek. Orang-orang pun mengelilingi pemuda itu, bersulang sembari menyanjungnya. Suasana ini membuat Talita merasa ada yang tak beres. Ia pun langsung berkata, Bu, kenapa Paman Kevin masih belum hadir? Aku keluar dulu ya, nanti aku akan masuk setelah Paman Kevin datang. Semuanya sudah hadir, untuk apa kamu pergi? Lani berusaha menarik tangan Talita, berjalan ke hadapan pria berjas putih itu, dengan ramah berkata, Tuan Muda Fandi, ini adalah putriku, Talita. Fandi menatap Talita, mengambil satu gelas campakne, menuangkan arak putih ke dalam gelas, tersenyum dan menyodorkan gelas tersebut padanya. Atas pertemuan hari ini, izinkan aku bersulang denganmu. Lani segera mengambil gelas tersebut sambil tersenyum padanya. Tuan Muda Fandi tidak perlu repot-repot, seharusnya kami yang bersulang denganmu. Setelah mengatakannya, Lani menyodorkan gelas campakne kepada Talita. Talita dengan canggung berbisik, Bu, aku tidak minum. Wajah Lani seketika menjadi suram. Tuan Muda Fandi secara pribadi ingin bersulang denganmu, kamu minumlah, nanti orang-orang akan mengatakan kalau putri keluarga Meng itu tidak sopan. Talita tidak punya pilihan, terpaksa meminum segelas arak putih. Bagus. Fandi dengan puas mengangguk kepalanya, memberi isyarat agar Talita duduk di sampingnya. Lani menekan bahu Talita, memaksanya duduk di samping Tuan Muda Fandi, mengancamnya sambil berbisik. Tuan Muda Fandi adalah keponakan Paman Kevin. Dia membuka perusahaan investasi di kota Sahaja. Ibu selalu meminjam uang dari Tuan Muda Fandi, makanya ibu dapat melunasi hutang rentenir kota Sahaja, jadi tolong jaga sikapmu, ya. Jika kamu membuatnya bahagia, aku mungkin saja tidak perlu membayar bunganya. Talita merasa jijik, tetapi di bawah ancaman ibunya, dia hanya bisa menahan diri, duduk terdiam, berharap bahwa Paman Kevin akan segera datang. Ketika Rocky pulang ke villa, ia tidak melihat Talita, jadi dia bertanya pada Dewi. Dewi pun terkejut dan berkata, Talita tidak memberitahumu. Ibunya datang dari kota Sahaja, bilang bahwa seorang kenalannya mengadakan pesta makan di kota Gopo, makanya dia meminta Talita untuk pergi bersamanya. Lani ada di kota Gopo. Rocky tiba-tiba mengerutkan keningnya. Wanita itu memang racun. Dia segera bertanya, Talita pergi kemana? Tidak tahu. Dewi menggelengkan kepalanya. Dia pun merasa tidak enak mencampuri urusan dalam keluarga orang lain. Rocky berpikir sejenak, lalu segera menghubungi Lian, memintanya untuk menyelidiki kemana Talita pergi. Di rumah manor. Ayo, aku menawarkan segelas untukmu. Fandi memegang segelas yang diisi penuh arak putih, menyodorkannya kepada Talita sambil tersenyum. Wajah Talita memerah dan dia sudah merasa agak mabuk. Tuan Muda Fandi, aku sudah minum 4 gelas,
aku tidak bisa minum lagi, balas Talita, menolaknya. Talita sebenarnya tidak bisa menahan minuman beralkohol. Dia sekarang sudah merasa pusing, seolah-olah dunia di sekitarnya sedang berputar. Jika dia meminum lagi, kemungkinan dirinya akan terjadi sesuatu. Wajah Fandi seketika berubah, senyuman di wajahnya pun menghilang. Kenapa? Kamu tidak ingin memberiku muka? Aku. Talita hendak berbicara. Lani pun tersenyum meminta maaf sambil menyelanya. Tuan Muda Fandi, gadis ini tentu tidak akan berani berbuat seperti itu, dia tentu harus meminum minuman yang Anda tawarkan. Setelah mengatakannya, wajahnya menjadi suram dan dia menegur Talita. Cepatlah minum. Bu, aku tidak bisa meminumnya lagi, kata Talita, menderita. Dia sudah minum 4 gelas arak putih, dan itu sudah mencapai batasnya. Jika kamu tidak meminumnya, aku tidak akan mengampunimu. Wajah Lani seketika berubah menjadi ganas. Fandi, yang berada di sebelah, tertawa terbahak-bahak dan berkata, bagaimana kalau begini saja, Nona Talita? Setiap kali kamu minum segelas, aku akan mengurangi 200 juta dari hutang ibumu, ini adalah kesepakatan yang bagus, bukan? Betul, ini bagus sekali. Lani seketika menjadi sangat gembira. Jika putrinya meminum segelas, hutangnya akan berkurang 200 juta, jadi jika dia meminum 10 gelas, bukankah itu akan berkurang 2 miliar? Lani segera meraih Talita dan dengan galak berkata, kamu sekarang harus meminumnya, bahkan kalau kamu sudah tidak sanggup lagi, kamu harus memaksakan diri untuk minum. Bu! Talita dengan murka bangkit berdiri dan berkata, aku tidak akan meminumnya, aku mau pergi sekarang. Dia sudah dapat melihat bahwa tujuan Lani membawanya kemari bukan untuk makan-makan, melainkan untuk menemani Fandi agar dapat mengurangi uang pinjamannya. Sia-sia dia mempercayai Lani lagi, hanya karena dia adalah ibu kandungnya ini. Begitu melihat Talita akan pergi, Lani bangkit dengan murka, melayangkan tangannya, menamparkan wajahnya. Dasar anak tidak berbakti, sia-sia pengorbananku melahirkanmu. Wajah Talita terasa sakit dan panas. Ia, yang telah dipukul, seketika tidak dapat berdiri seimbang, terjatuh ke lantai. Dia memegang wajahnya yang terasa sakit, merasa marah sekaligus cemas. Air mata langsung mengalir di pipinya. Mengapa ibunya sendiri tega berulang kali menjualnya demi uang? Karena takut Fandi akan menarik kembali ucapannya, Lani segera membalik badannya dan berkata, Tuan Muda Fandi, aku sudah memberinya pelajaran, dia pasti akan meminumnya. Fandi tersenyum dan berkata, tampaknya putrimu tidak kuat minum, jadi sebaiknya jangan dipaksakan. Biarkan dia menemaniku tidur semalam, maka aku akan mengurangi 2 miliar dari hutangmu, bagaimana? Tidak. Talita seketika tampak terkejut, segera berjuang untuk bangkit berdiri, lalu berlari keluar pintu. Kamu kembalilah. Lani, dengan tatapan tajam dan tangan gesit, langsung meraih Talita, mati-matian menahannya, kemudian dia dengan penuh semangat berkata kepada Fandi. Tuan Muda Fandi, Anda harus menepati perkataan Anda, jika putriku menemani Anda tidur semalaman, maka Anda harus mengurangi 2 miliar dari hutangku. Ibu gila ya? Saking marahnya, Talita mati-matian memberontak. Hatinya pun sudah membeku. Di mata ibunya, hanya ada uang. Dia mengejarnya sampai ke kota Gopo, dan itu juga demi uang. Kamu adalah putriku, jadi kamu harus mendengar perkataanku. Lani dengan ganas mengatakannya pada Talita. Dia pun mengambil satu gelas campakne dan memaksa Talita untuk meminumnya. Segelas minuman ini bernilai 200 juta, kamu harus meminumnya. Malam ini, kamu harus melayani Tuan Muda Fandi dengan baik. Brak. Pintu ruangannya tiba-tiba ditendang dan terbuka. Terdapat sebuah sosok yang masuk dengan santai. Fandi menjadi murka, bangkit berdiri dan menatap sosok itu dengan tatapan ganas. Ketika melihat orang itu mengenakan pakaian biasa, dia segera berteriak, siapa kamu? Keluarlah dari sini. Ketika Lani mendongak, sekujur tubuhnya tiba-tiba membeku, merinding secara tak sadar. Rocky. Bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini? Kakak Rocky.
Talita tampak terkejut sekaligus bahagia, ia pun tak dapat mendeskripsikan perasaannya. Rocky memasukkan kedua tangan ke dalam saku celananya, dengan santai berjalan masuk, menarik sebuah bangku dengan kakinya, duduk di sana, dan tersenyum dingin. Fandi, karena kamu suka memaksa orang untuk minum, maka aku akan menemanimu minum. Malam ini, aku akan menemanimu bermain hingga puas. Sial. Fandi dengan murka berkata, aku tidak tertarik dengan pria. Penjaga, cepat pukul orang bodoh itu dan usir dia keluar dari rumah manor ini. Siapa orang aneh ini? Kenapa dia bisa berani datang kemari? Tapi setelah Fandi berteriak, tidak ada sedikit pun gerakan yang terjadi di luar ruangan mewah tersebut. Hanya ada seorang pria tua yang masuk ke dalam dan menunduk kepada Rocky. Direktur Rocky, semua penjaga di luar sudah dibereskan, jumlahnya terdapat 35 orang. Rocky mengangguk sejenak dan berkata, Paman Ali, terima kasih atas kerja kerasnya. Kamu berdirilah di sebelah dan tunggulah sebentar. Baiklah. Paman Ali membungkuk, mundur ke belakang dan berdiri di luar pintu. Bab 489. Perusahaan keuangan keluarga Liu. Fandi menepuk keras mejanya dan berteriak, kamu bercanda ya, bagaimana mungkin seorang pria tua bisa mengalahkan penjaga rumah manorku? Mereka adalah penjaga dari sekolah seni bela diri, semuanya tentu bukan orang lemah, bukan? Lani sudah sangat ketakutan. Dia memilih rumah manor di tempat terpencil ini karena takut Rocky akan menemukannya. Tetapi ia tidak menyangka bahwa Rocky masih akan datang kemari. Lani menjadi panik. Di saat orang-orang tidak memperhatikannya, dia pun mengambil kesempatan itu, bersiap-siap untuk melarikan diri dengan berjalan di sepanjang dinding. Saat dia hendak menyelinap keluar pintu, ia tiba-tiba mendengar sebuah suara dingin di dalam telinganya. Jika berani melangkah keluar dari pintu ini, kamu akan langsung mati. Masuklah dan berlutut. Lani, saking takutnya, hampir akan terjatuh ke lantai. Dia tentu tidak akan berani keluar lagi. Tubuhnya, yang bersandar di dinding, gemetar, ia pun berlutut di lantai, membuka mulutnya dan berkata, Direktur Rocky. Aku akan menemani Tuan Muda Fandi bermain, sekarang bukan giliranmu untuk berbicara. Rocky dengan santai mengatakannya. Saking takutnya, Lani segera menutup mulutnya, tidak berani berkata apa-apa. Siapa orang ini? Seorang pria parubaya menepuk mejanya, meraung dengan amarah. Tuan Muda Fandi, aku akan memanggil penjaga kemari untuk membereskannya. Setelah mengatakannya, dia melangkah keluar pintu. Fandi menyeringai dan berkata, Manajer Wang, panggil penjaganya kemari agar menghancurkan kedua tangan dan kaki orang ini, buat supaya dia menjadi orang cacat untuk selamanya. Setelah mengatakannya, dia kembali melirik Talita, menyeringai dan berkata, pecundang ini pacarmu, bukan? Aku suka bermain permainan yang menyenangkan, nanti di hadapan pacarmu, aku akan mempermainkanmu habis-habisan. Sebelum dia dapat menyelesaikan perkataannya, Rocky tiba-tiba mengangkat lengannya, dengan ganas menamparkan wajahnya. Plak! Buk! Seiring bunyi tamparan yang menggema di seluruh ruangan, Fandi, yang telah ditampar Rocky, dalam sekejap terjatuh ke lantai. Seluruh ruang seketika menjadi sunyi. Beberapa orang yang menyaksikannya tampak terkejut. Ini adalah keluarga Liu yang menguasai retenir kota Gopo dalam kegelapan. Biasanya orang-orang tidak akan mengetahuinya, tetapi mereka sangat terkenal dalam dunia hitam. Mereka adalah orang-orang yang melakukan hal baik secara legal maupun ilegal. Selain itu, mereka bahkan merupakan kerabat pemilik perusahaan keuangan di kota sahaja. Sedangkan Rocky hanyalah seorang pecundang, yang berani masuk kemari, adu mulut dan langsung menamparnya. Bukankah ini namanya mencari mati? Fandi tergeletak di lantai dengan wajah yang berlumuran darah. Kepalanya terus berdengung dan dia malah tertegun untuk beberapa saat. Pada saat ini, terdengar suara-suara di balik pintu. Seorang pria parubaya, yang mengenakan setelan hitam dan tampak ganas, masuk ke dalam sambil dikelilingi 4-5 pengawal. Ketika melihat ruangan tersebut, pria parubaya itu seketika tercengang, tidak tersadar kembali untuk sementara waktu. Manajer Kevin. Orang ini memukuli keponakanmu.
Lani seakan telah memanfaatkan kesempatan itu, dengan panik bergegas ke depan dan melaporkannya. Paman Kevin, ini tidak seperti yang Anda lihat. Talita terburu-buru menjelaskannya. Sebenarnya, dasar wanita jalang, kamu tidak berhak untuk berbicara di sini. Karena memiliki dukungan, Lani langsung menjadi ganas. Dia pertama-tama memarahi putrinya, kemudian dia lanjut memaki Rocky. Dasar anak gelandangan. Waktu itu di kota Sahaja, berani-beraninya kamu mematahkan tanganku. Hari ini, aku pasti akan membalaskan dendamku. Di sini adalah kota Gopo, bahkan jika kamu mengenal para tokoh bisnis di kota Sahaja, bagaimana bisa mereka membantumu di tempat sejauh ini? Sebelum dia datang ke kota Gopo, dia sudah diam-diam mendapatkan informasi bahwa orang bernama Rocky ini hanyalah seorang menantu dari keluarga Liu. Selain itu, Rocky juga tidak dapat mengandalkan kekuatan keluarga Jiang dari kota Sahaja di sini. Sebaliknya, keluarga Liu memiliki kekuasaan pada dunia hitam kota Gopo. Karena menjalankan perusahaan rentenir, mereka pun telah memberikan pinjaman kepada banyak tokoh bisnis. Oleh karena itu, para tokoh bisnis bawah tanah kota Gopo pun tidak berani bertindak gegabah keluarga Liu. Oh! Rocky tersenyum tipis dan perlahan-lahan bangkit berdiri. Aku hampir melupakan ini, aku tidak menyangka kamu adalah orang pendendam. Lani pun menjadi berani dan menjerit, bah! Kamu hanyalah menantu keluarga Liu. Orang-orang di kota Gopo pun mengetahuinya, bahkan jika kamu itu kaya, itu juga uang yang dihasilkan perusahaan istrimu. Kamu adalah orang tak tahu malu yang hanya bisa bergantung pada istrinya untuk hidup. Manajer Kevin, cepat suruh orang-orang mematahkan kedua tangan dan kaki pria ini, biarkan dia selamanya menjadi anjing yang tidak berguna. Lani akhirnya telah mendapatkan kesempatan ini, makanya dia ingin memanfaatkan kekuatan keluarga Liu di kota Gopo untuk membalas dendamnya. Rocky tersenyum dan berkata, Lani, apakah kamu mengira jika aku berada di kota Gopo, aku tidak bisa melakukan apa-apa terhadapmu? Hehe, kamu hanyalah seorang menantu yang menumpang di rumah istrimu. Selain mempekerjakan tubuhmu di ranjang, kamu pun tidak bisa melakukan apa-apa. Lani terus mengatakannya sambil berteriak keras. Rocky tiba-tiba mengangkat tangannya, melayangkan tamparannya ke wajah Lani. Plak-plak. Ia menggunakan kedua tangannya, menamparnya 7-8 kali dalam sekali napas. Gerakan tangannya begitu cepat, dan tamparannya menjadi semakin cepat dan ganas, bahkan manajer Kevin, yang berdiri di sampingnya, juga tidak tersadar untuk beberapa saat. Kemudian Rocky mendengus dingin dan berkata, dasar wanita jalang, kamu bahkan masih berani datang ke kota Gopoku dan bahkan bertindak kurang ajar. Setelah mengatakannya, dia melepaskan tangannya, melemparkan Lani ke lantai. Pada saat ini, manajer Kevin juga telah tersadar kembali. Wajahnya menjadi suram dan ia meraung dengan amarah. Namamu Rocky, bukan? Berani-beraninya kamu membuat keributan di rumah manorku, dasar kurang ajar. Rocky menolehkan mukanya, menatapnya dengan tatapan dingin, dan bertanya, kalian adalah perusahaan keuangan keluarga Liu yang berada di bawah naungan perusahaan Mars. Namamu Kevin, bukan? Kevin tertegun sejenak, lalu ia menyeringai dingin dan dengan angkuh berkata, betul, tampaknya kamu masih memiliki sedikit pengetahuan, siapa sangka kalau kamu akan mengetahui penyokong perusahaan kami. Jika kamu tahu, cepatlah berlutut. Kalau tidak, kamu akan mati di sini. Hehe. Rocky seketika tertawa hampa. Senyuman pada wajahnya tiba-tiba menghilang dan sekujur tubuhnya memancarkan aura dingin yang mengerikan. Dalam sekejap mata, orang-orang di dalam ruangan secara bersamaan merasa bahwa suhu di ruangan tersebut seolah-olah telah turun beberapa derajat, membuat bulu kuduk mereka merinding. Kevin, saking terkejutnya, untuk beberapa detik juga tidak tersadar kembali. Pecundang ini malah mengetahui penyokong keluarga Liu-nya. Selain itu, aura yang dipancarkan tubuhnya sangat kuat. Bukankah keponakannya hanya bermain dengan seorang wanita, kan? Paman, cepat bunuh dia. Fandi, dengan wajah berlumuran darah, bangkit berdiri dan berteriak, aku ingin menamparnya hingga mati. Kevin menatap Rocky dengan tatapan dingin sambil mencibir.
Karena kamu tahu penyokong perusahaan keuangan keluarga Liu kami, maka kamu seharusnya tahu penyokong kami adalah keluarga Lin dari kota Sahaja, kan? Selfie. Rocky pun tersenyum hampa. Kevin tertegun sejenak. Bagaimana mungkin pecundang ini bisa mengetahui nama Nona Selfie? Dalam sekejap, dia tiba-tiba tersadar bahwa dirinya seakan telah mengatakan sesuatu yang salah, makanya dia melangkah mundur selangkah. Namun, semuanya sudah terlambat. Rocky tiba-tiba menendang keras perut Kevin hingga keluar dari pintu. Manajer Kevin. Para pengawal, yang menjaga di depan pintu, seketika mengamuk dan menerobos ke depan. Pada saat ini, sebuah sosok tiba-tiba muncul masuk dari pintu luar, memukul pengawal tersebut dengan telapak tangannya, seolah-olah sosok itu sedang melakukan gerakan Tai Chi. Para pengawal itu bahkan tidak merintih kesakitan, melainkan seperti tiang kayu, terdiam dan jatuh le lantai. Paman Ali dengan tenang menunduk dan memberi hormat kepada Rocky. Sudah dibereskan, Direktur Rocky. Rocky mengangguk kepalanya dan melambai pada Paman Ali, mengisyaratkannya untuk lanjut menjaga pintu, lalu dia membalik badannya. Fandi duduk terlemas di lantai. Saking takutnya, dia hampir akan kencing di celana. Bab 490. Tidak ada hubungannya denganku. Pecundang ini malah berani memukul pamannya. Beberapa orang di ruangan juga terkejut sampai tidak bisa berkata apa-apa, hati mereka secara tak terkendali merasa agak ketakutan. Ini adalah keluarga Liu yang akan melakukan hal melalui jalur legal maupun ilegal di kota Gopo. Sepenggal kalimat mereka bahkan dapat memobilisasi seluruh kekuasaan dunia hitam kota Gopo. Bahkan jika Rocky tidak mempermasalahkan hal ini, tetapi penyokongnya keluarga Liu adalah keluarga Lin dari kota Sahaja. Mereka pun merupakan pemimpin dari 4 keluarga besar. Bahkan 2 kata, keluarga Lin, ini sudah cukup untuk membuat orang-orang gemetar ketakutan, tetapi Rocky tidak hanya tidak tampak takut, dia bahkan berani menendang keluar Kevin. Semua orang membeku di tempat dan pikiran mereka menjadi kosong. Apa sebenarnya identitas pecundang ini? Berani sekali dia bersikap sombong. Kevin telah ditendang dan langsung jatuh pingsan. Fandi terbaring di tanah, sekujur tubuhnya babak belur dan mimisannya tidak berhenti, ia pun terlihat sangat menyedihkan. Fandi terhuyung-huyung berdiri, lalu berteriak pada Rocky. Dasar pecundang tengik, tunggu saja pembalasanku. Setelah aku menghubungi orang-orang di kota Sahaja, kamu pasti akan mati. Wajahnya terlihat galak, seolah-olah akan menghabisi Rocky. Keluarga Liu mereka sangat besar dan banyak anggota keluarga-keluarga lain yang bekerja untuk perusahaan Mars, singkatnya keluarga Lin adalah penyokongnya. Jika Rocky berani menyinggung mereka, maka itu namanya dia mencari mati. Semua orang di dalam ruangan juga berpikir demikian, mereka pun memandang Rocky dengan tatapan kasihan. Talita juga mengepalkan tangannya, merasa agak cemas. Bahkan jika dia tahu bahwa Rocky memiliki pendukung yang kuat, tetapi lawannya memiliki bantuan keluarga Lin dari kota Sahaja. Jangankan Rocky yang tidak mampu menyinggungnya, bahkan beberapa keluarga besar kota Sahaja yang telah bergabung pun akan merinding ketakutan ketika berhadapan dengan keluarga Lin. Rocky mengambil selembar serbet, mengusap tangannya, duduk secara santai di kursi, mengangkat bahunya dan berkata, mau mengancamku? Aku sekarang sedang duduk di sini, jika kamu punya nyali, cepat hubungi keluarga Lin, suruh mereka mengirim orang-orang kemari, aku pun akan menunggu. Fandi tertegun sejenak, menatap Rocky seakan sedang menatap orang bodoh. Nyali orang ini besar sekali, dia tidak melarikan diri, dan bahkan memintanya untuk menghubungi keluarga Lin. Kerumunan di ruangan juga sama sepertinya, berpikir bahwa Rocky sudah gila. Dia angkuh sekali. Fandi pun dibuat marah olehnya. Nak, kamu memang mencari mati. Bentaknya. Setelah mengatakannya, dia segera berlari ke depan pintu, mengeluarkan ponsel dari saku celana Kevin yang pingsan, lalu menekan sebuah nomor dengan tangannya yang gemetar. Ini adalah nomor yang digunakan Kevin untuk menghubungi orang misterius dari keluarga Lin di kota Sahaja. Fandi biasanya sama sekali tidak memiliki hak untuk menghubungi nomor ini, bahkan Kevin paling banyak juga akan menghubungi sekali setiap 2-3 bulan.
Selain itu, nada bicaranya sangat sopan dan dia juga tidak berani melakukan sedikit pun kesalahan. Teleponnya berdering beberapa kali dan akhirnya terhubung. Di ujung telepon tersalur suara seorang pria yang terdengar jengkel. Ada masalah apa? Fandi tiba-tiba menjadi gugup. Ia secara tak sadar tersenyum sopan dan dengan hati-hati berkata, "Tolong bantu aku sambungkan teleponnya ke Direktur Selfie, ada masalah besar yang telah terjadi di kota Gopo." Telepon di ujung sana terdiam untuk beberapa detik, lalu suara pria itu terdengar kembali. "Nona Selfie, ini adalah panggilan dari kantor cabang kota Gopo, katanya beliau ingin membicarakan sesuatu dengan Anda." Tidak disangka itu benaran orang-orang keluarga Lin. Semua orang di ruang menahan napas mereka, gemetar ketakutan. Fandi terengah-engah, mengertakkan gigi dan melirik Rocky. Ajal orang ini sudah mendekat. Keluarga Lin dari kota sahaja pun bisa membunuhnya dalam sekali sentuh. Beberapa saat kemudian, terdengar suara dingin yang tidak sabaran dari ujung telepon. "Ada masalah apa lagi, Kevin?" Fandi menjadi gugup, segera tersenyum dan berkata, "Nona Selfie, saya adalah keponakan Kevin, Fandi, masalahnya begini." Dia segera menceritakan kejadian yang barusan terjadi, dan bahkan membumbui perkataannya, menekankan bahwa Rocky tidak menaruh keluarga Lin dari kota sahaja di matanya. Fandi juga sengaja berkata, "Nona Selfie, si Rocky ini tidak hanya tidak menaruh keluarga Lin di matanya, dia malah mengucapkan omongan besar, bilang bahwa kamu bukan apa-apa di matanya. Dia juga bilang bahwa dia sedang menunggu kedatangan Anda di kota Gopo untuk membereskannya, selama Anda berani datang, Anda akan dibiarkan merasakan kehebatannya dan dihancurkannya." "Dia benaran mengatakan itu?" tanya Selfie dingin. "Iya, saya mendengarnya dengan telinga saya sendiri." Fandi segera mengangguk. Agar Rocky dapat dihancurkan keluarga Lin, dia juga akan melakukan segala cara, mengatakan segala macam perkataan untuk memfitnah Rocky. Pada saat ini, Selfie pasti sangat marah dan pasti akan melakukan segala cara untuk membunuh Rocky. Fandi melirik Rocky dan seringai jahat terpampang di wajahnya. Di ujung telepon menjadi hening, seolah-olah Selfie tidak dapat berkata apa-apa saking marahnya. "Fandi, semua yang kamu ucapkan itu omong kosong." Talita berseru dengan murka. "Kak Rocky tidak pernah berkata seperti itu." Rocky mengangkat tangannya, menghentikan Talita yang hendak bergegas ke sana. Dia pun tersenyum samar, membuat suatu gerakan, mengisyaratkan Fandi untuk melanjutkan perkataannya. Semua orang di ruangan pun saling memandang. Nyali Rocky ini besar sekali. Dia itu sebenarnya terlalu sombong atau terlalu bodoh. Fandi telah menghancurkan reputasi Rocky dan berhasil membuat keluarga Lin marah, tetapi Rocky masih tampak tenang, dan bahkan membiarkan Fandi memulai rumor di hadapan Selfie. Intinya, dia ingin mati. Fandi menyeringai sinis, berpikir bahwa Rocky kali ini pasti akan mati. Dia pun segera menunduk dan berkata kepada orang di ujung telepon itu. "Nona Selfie, tolong Anda mengutus orang-orang kemari untuk membunuh orang ini." Telepon di ujung sana menjadi hening untuk beberapa saat, lalu tiba-tiba terdengar suara dingin Selfie. "Siapa yang menyuruh kalian untuk bertindak sembarangan, pergi memprovokasi Rocky di kota Gopo?" "Apa?" Fandi tertegun sejenak, tidak tersadar kembali. Suara dingin Selfie ditinggikan, membentaknya. "Cepat panggil Kevin kemari dan beritahu kepadaku apa yang sebenarnya telah terjadi. Apakah aku memintanya untuk memprovokasi Rocky? Apakah keluarga Liu kalian sudah merasa sangat hebat? Kalian tidak mendengar perintahku dan malah langsung membuat keputusan sendiri. Nona Selfie, pamanku." Dia, saking takutnya, sekujur tubuh Fandi gemetar, perkataannya terbata-bata, tidak tahu harus mengatakan apa. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Selfie malah tidak menyalahkan Rocky, padahal orang ini telah menyinggungnya. Saat ini, Kevin, yang ditendang Rocky ke pintu, akhirnya telah terbangun. Fandi saking takutnya menjadi panik, segera berlari ke arahnya, memasukkan ponsel ke tangannya. "Paman, Nona Selfie mencarimu." Kevin baru saja terbangun dalam keadaan linglung. Ketika mendengar nama Selfie, ia seketika menjadi terkejut, dengan suara gemetar berkata, Nona Selfie,
ada perintah apa? Ya. Hehe, keluarga Liu kalian benaran telah merepotkanku. Selfie mencibir. Kalian sudah merasa hebat ya, atau keluarga Liu kalian berpikir karena mendapat dukungan dari keluarga Lin, maka kalian bisa melakukan sesuka hati kalian. Kalian keluarga Liu ibaratnya hanya seekor anjing saja, jika tidak mengikuti perintah tuannya, maka tuannya akan mendapatkan masalah. Apakah aku menyuruh kalian untuk memprovokasi Rocky? Begitu Kevin tersadar kembali, ia langsung dimarahi habis-habisan oleh Selfie. Saking takutnya, jiwanya seakan telah melayang keluar. Dia pun segera berlutut di lantai dan meminta maaf. Nona Selfie, tolong maafkan saya. Saya telah melakukan kesalahan, saya yang salah. Keluarga Liu bersedia menerima hukumannya. Selfie secara dingin menyelanya. Cukup. Mulai sekarang, keluarga Lin akan menarik semua investasi di perusahaan keuangan keluarga Liu. Mulai saat ini hingga seterusnya, semua perbuatan keluarga Liu kalian tidak ada lagi hubungannya denganku. Selain itu, kuperingatkan kepada kalian, jika kalian ingin hidup lama, jangan memprovokasi Rocky.